kita lanjutkan dialognya, Prof. Yang tadi cukup menarik adalah pernyataan bahwa sudah dipersiapkan sebelumnya lokasi bom Molotov, anak-anak atau tersangka ini bagaimana belajar membuat bom Molotov dan sebagainya. Dan juga dikatakan bahwa ada persiapan sebelumnya. Gimana nih, Prof? Ya, pertama tentunya saya apresiasi lah apa yang dilakukan Polda Metro Jaya yang telah memberikan pemilahan yang jelas bahwa yang ditindak adalah yang melakukan perusakan dan lain sebagainya. Yang demo tidak dilakukan. Tentunya saya kira sebuah langkah yang sangat baik. Namun pada sisi yang lain, menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana ini bisa sampai kepada akar masalahnya. Bapak Presiden Prabowo kan sudah memberikan pernyataan ada indikasi teror dan ada indikasi makar. Maka untuk itu ini adalah momentum untuk kemudian apakah betul indikasi tadi itu bahwa kemudian ada persiapan, ada pembuatan molotov, kemudian ada sistematis satu tempat dengan tempat yang lain. Artinya ini bukan suatu hal yang dilakukan secara sporadis, yang kemudian ada direncanakan. Maka untuk itu yang ditindak menurut saya tidak sekedar yang ada di pelaku di lapangan. Siapa yang kemudian yang menyuruh, siapa yang kemudian mendanai, aktor intelektualnya. Ini kalau tidak dilakukan proses pengusutan secara sistematis, maka kemudian khawatir ini masih ada potensi-potensi yang kemudian bisa melakukan itu lagi. Maka menurut saya perlu ada ketegasan, pendalaman yang komprehensif siapa sebetulnya yang terlibat dalam persoalan ini. Sudah banyak pernyataan-pernyataan bahwa ini bukan sekedar aksi spontanitas, aksi aspirasi, tetapi direncanakan. Maka kita apresiasi yang dilakukan oleh Presiden mendorong atau kemudian mendukung dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut persoalan ini supaya bisa memetakan, supaya bisa merekomendasikan penyelesaian masalah yang mendasar. Dengan demikian kita tenang, kita nyaman, kita aman, betul akar persoalannya ini apa? Apakah karena faktor kecemburuan sosial, apakah faktor oligarki ekonomi, oligarki politik, atau kemudian spontanitas yang lainnya. Kalau pelaku-pelaku sekali lagi kita apresiasi Polda Metro Jaya telah ditindak, tetapi perlu ada ketuntasan tentang persoalan yang menyebabkan ini sehingga ke depan bangsa ini menjadi nyaman untuk melangkah menuju Indonesia emas. Tapi kalau di sisi Anda melihatnya, Prof, ini tidak hanya di Jakarta, tapi di beberapa tempat Anda melihatnya mungkin ini memang yang terstruktur dalam arti di semua wilayah, atau justru mungkin hanya di Jakarta saja yang ada susupannya di situ. Ya, melihat pola-pola yang kemudian hampir sama ya. Bagaimana kemudian menyerang fasilitas umum, kemudian akhirnya membakar dan lain sebagainya. Dan beberapa kota-kota besar, dan yang juga menarik adalah adanya orang-orang yang kemudian anak-anak itu sebetulnya bukan di daerah tersebut, kiriman dari daerah-daerah yang lain kan gitu. Misalnya di Solo ternyata di daerah sekitar Solo. Bahkan ada dari Jawa Barat juga ke Jakarta ya? Ya, saya kira itu kan menjadi satu fenomena yang perlu diteliti. Kenapa ini? Berarti ada yang menggerakkan, berarti ada yang membiayai. Nah itu yang harus kemudian dilakukan pendalaman. Kan yang cukup menarik, mantan Kepala BIN Hendro Priyono sempat menyebutkan bahwa ada keterkaitan dengan asing begitu. Pendapatannya gimana? Ya saya kira saatnya lah kemudian ditagih terhadap pernyataan tadi itu. Bahwa Trump mengatakan saya sudah tahulah siapa dalangnya di luar negeri dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dibiarkan menjadi rumor, menjadi asumsi, menjadi misteri dan lain sebagainya. Apalagi menjadi halusinasi. Maka menurut saya perlu ada penjelasan, pendalaman. Maka didorong tim investigasi Polda Metro Jaya, penegak hukum yang lain, konsentrasi, fokus menegakkan hukum. Tetapi kemudian pendalaman masalah-masalah apa yang kemudian menyebabkan ini perlu dilakukan kan gitu. Sehingga kemudian tidak muncul ya biaya ini otak-atik dan sebagainya. Ini saya berbahaya kan gitu. Lain ya. Saya mau ke Bu Putu, nanti juga mungkin akan ditanggapi oleh Pak Ronald ya. Kalau dari sisi Komnas HAM, adakah potensi-potensi pelanggaran atau salah tangkap dan lain sebagainya dalam kasus ini? Ya, tentu potensi itu ada ya. Mulai dari unjuk rasa yang kemudian dialami oleh mahasiswa sampai kemudian beberapa yang kemudian diamankan. Dari beberapa penuturan yang pernah diamankan dan kemudian ditangkap lalu kemudian dibebaskan, mereka mengatakan bahwa ya tadi peran mereka itu ada yang signifikan, ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak. Nah ini artinya kita memang masih menjadi PR besar pada aparat terkait bagaimana kemudian mengkanalisasi, karena kita tahu bahwa ada peraturan-peraturan Polri maupun TNI terkait penggunaan kekuatan gitu ya, kapan itu digunakan, level-levelnya seperti apa. Nah pada saat itu menjadi level merah, memang kita tahu itu agak tidak terkondisi dengan baik. Nah inilah justru kemudian penting bagi aparat untuk menyikapi dengan kehati-hatian.
SOP itu tetap harus jalan. Semakin dia kondisinya tidak menguntungkan, semakin perlu untuk kemudian patuh kepada SOP. Karena disinilah kemudian rentan pelanggaran HAM. Baik itu terkait salah tangkap dan lain sebagainya. Makanya kemudian ini yang terus kemudian kami dorong kepada Polri agar nanti kemudian banyak dikembalikan ya, dipulangkan dan lain sebagainya. Sementara yang menjadi tersangka, yang unsur-unsurnya terpenuhi, maka pelanggaran HAM itu yang kemudian kita pastikan apakah tadi ada pendampingan hukum, apakah prosesnya dilakukan tanpa kekerasan. Karena kita tahu bahwa untuk mengejar pengakuan dengan kekerasan itu juga rentan menjadi pelanggaran HAM. Nah, inilah bentuk kehati-hatian sebenarnya yang Komnas HAM harapkan itu dilakukan oleh aparat. Sejauh ini karena memang kita tahu bahwa ya dalam kondisi yang seperti itu kehati-hatian menjadi penting. Bagaimana kemudian proses penahanan, penangkapan beberapa anak bahkan itu ditahan beberapa hari di Polres-Polres itu tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak keluarga, tanpa adanya surat perintah penahanan. Nah, ini kan prosedur ya. Karena kalau tidak, kalau ini kemudian dibiarkan dengan mengatasnamakan ini kerusuhan, kesulitan dan lain sebagainya, justru kami menekankan semakin resiko terkait unjuk rasa itu semakin tinggi, maka aparat harus semakin ketat untuk menjalankan SOP. Jadi artinya ini ada pertaruhan nyawa juga kita pahami dan lain sebagainya gitu. Oke, ada dugaan pelanggaran HAM terjadi di sana ketika memang tensinya cukup tinggi. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, Prof, supaya pelanggaran HAM tadi tidak terjadi begitu? Iya, bahwa tentunya juga kemudian ada pertanyaan apakah kemudian aparat juga tidak punya HAM kan juga kan. Jangan sampai kemudian mereka menjadi korban juga. Artinya kan kembali pada prosedur ya pengamanan kan gitu. Bagaimana tentang kewenangan yang dimiliki kan dan tujuannya apa sebetulnya. Selama memang tujuannya untuk meredakan dan kemudian pada prosedur yang memang sudah diatur dan kewenangannya dilakukan secara proporsional, maka saya kira bisa dibenarkan secara hukum. Tetapi kemudian menghadapi tindakan-tindakan yang misalnya hanya penyampaian aspirasi dengan respon yang kemudian berlebihan, saya kira juga berpotensi melanggar HAM. Tetapi kalau memang ini sudah anarkis ya, sudah membahayakan yang lain, maka tentunya perlu tindakan-tindakan misalnya pelemahan dan sebagainya. Jadi ini bagaimana intinya bahwa polisi yang hadir di lapangan sebagai alat negara hadir untuk melindungi, tetapi juga tentunya tidak boleh membahayakan siapapun kan itu. Oke, SOP-nya mungkin misalnya menggunakan gas air mata, tapi salah kalau satunya dicek lagi apakah kadaluarsanya sudah lewat atau tidak. Karena dampaknya kan juga bisa berasa beda gitu, walaupun melaksanakan SOP, tapi kan dampaknya bisa berbeda kepada mahasiswa. Ya betul, bahwa tidak sekedar aspek formalnya saja, tapi isinya juga diperhatikan. Artinya ini perlu kehati-hatian dalam melakukan penanganan, tidak saja kemudian atas nama pengamanan, melakukan dengan secara sewenang-wenang, tidak boleh dilakukan itu. Perlu kehati-hatian dalam penanganan. Pak Reonald, tadi ada beberapa poin yang pertama adalah jangan sampai adanya pelanggaran HAM, salah tangkap dan lain sebagainya. Kemudian juga masyarakat masih menantikan ini pihak kepolisian untuk mengungkap kalau memang ini dirancang terlebih dahulu, ada yang aktor intelektualnya juga yang diamankan oleh pihak kepolisian sehingga nanti tidak ada lagi hal-hal serupa yang terjadi. Ya, terima kasih untuk para pengawas eksternal. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu membuka diri, kami Polda Metro Jaya membuka diri, tolong awasi kami dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam hal yang berhubungan dengan kerusuhan di akhir bulan Agustus ini. Baik dari Komnas HAM, Kompolnas, kemarin juga datang dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, kita selalu membuka. Kita tidak ada menutup diri, kita terbuka. Apa yang sudah kita lakukan, bahkan bertemu langsung pada para pelaku, beliau juga mewawancarai, berinterogasi juga, berinteraksi juga dengan para pelaku yang ada dalam rutan Polda Metro Jaya. Itu kita buka ruang untuk beliau. Jadi tidak ada kita menutupi apa yang kita lakukan. Yang pasti Bapak Kapolda Metro Jaya selalu mengevaluasi, selalu melaksanakan kalau istilah beliau adalah berbenah untuk melakukan yang lebih baik ke depannya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya di daerah khusus Jakarta. Jadi dalam hal ini juga kami tekankan mohon waktu karena penyidik sedang bekerja, mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan segera tidak ada kendala, segera kita pastikan siapa mastermind di belakang dari
otak pelaku dari kejadian yang terjadi di akhir bulan Agustus kemarin. Demikian, Mbak. Kita tunggu siapa mastermind-nya yang akan mengungkap supaya hal-hal begini tidak kembali terulang. Dan lagi-lagi kami tekankan bahwa aksi unjuk rasa itu boleh dilakukan, Betul. tapi anarkistis yang tidak boleh. Dan itu berlaku untuk semua ya. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di studio dan juga Pak Reonald yang sudah hadir melalui Zoom. Terima kasih, selamat pagi.